杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika mendengar apa yang dikatakan Yang Ke, semua orang tercengang dan sulit mempercayainya. Namun saat mereka merasakan aura panas yang terkandung dalam kekuatan spiritual Yang Ke, mereka harus mempercayainya. Bahkan mata Duan beransur-ansur menjadi cerah dan ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Menatap Yang Ke seolah-olah sedang menatap harta karun yang mengejutkan. Chang Yan juga memiliki ekspresi gembira. Untuk orang seperti dia, hanya sedikit hal yang dapat menggerakkan wajahnya. Tetapi setelah menyadari api kesadaran Yang Ke, dia hampir kehilangan ketenangannya, sehingga dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Pantas saja, sang patriark meminta saya untuk mencari anak laki-laki ini. Ternyata dia adalah seorang alkemis dengan api kesadaran dewa. Bukankah itu memiliki titik awal yang sama dengan lelaki tua Tiansang yang terkenal di daratan? Mungkin di masa depan dia bisa mencapai ketinggian Pak Tua Tiansang dan dihormati oleh 3 ras manusia, monster, dan iblis. Bagaimanapun, api kesadaran dewa adalah keberadaan yang sangat langka. Bahkan jika 1 atau 2 prajurit memiliki api kesadaran dewa, mereka mungkin tidak mahir dalam alkimia, tapi memiliki kedua talenta adalah intinya. Xia Chengyin tercengang, menatap Yang Ke dengan kesal dan penyesalan di wajahnya. Saya memberitahu Duan Hai bahwa tidak mungkin tinggal di Lei Guang selamanya. Jadi dia dan Suki punya ide lain dan ingin menggunakan kekuatan mata angin untuk memadamkan api kesadaran saya. Inilah faktanya. Yang Ke menjelaskan dengan ringan. Meskipun ini bukan alasan paling mendasar, ini dapat dianggap sebagai bagian dari alasan mengapa Duan He dan Suki menyerang Yang Ke dan Yang Ke tidak berbohong. Lagi pula dia juga terpaksa dan tidak punya pilihan selain mengungkapkan informasi tentang orang yang membawa peti mati tersebut dan hanya bisa membeberkan api kesadarannya. Itu saja. Penatwadu mengangguk sedikit, merasakan api kesadaran ilahi. Dia sangat percaya pada apa yang dikatakan Yang Ke. Dia menarik nafas dalam-dalam, memandang Xia Chengyin dan berkata, "Tuan Xia, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Atau Anda masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan teman kecil ini?" "Tidak ada lagi yang perlu saya tanyakan." Xia Chengyin perlahan menggelengkan kepalanya. Auranya benar-benar hilang dan dia menatap Yang Ke dengan mata yang rumit. Jika dia terus terlibat, dia hanya akan menyinggung Tuan Du dan Chang Yan dan dia tidak dapat menanggung akibatnya. Terlebih lagi, Yang Ke ini kemungkinan besar adalah orang dengan tangan dan mata yang kuat di masa depan. Jika dia menyinggung perasaannya sekarang, Lei Guang mungkin tidak dapat hidup damai di masa depan. Itu yang terbaik. Tuan Du mengangguk puas, kemudian memperingatkan dengan tatapan serius. Semua orang di sini bisa mengetahui masalah hari ini. Jika Anda yang berani membocorkannya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar padanya. Dimengerti. Chang Yan dan Xia Chengyin keduanya mengangguk dengan berat. Bagaimanapun, api kesadaran dewa juga merupakan harta karun yang diidam-idamkan oleh dunia. Sekali bocor, mungkin akan menimbulkan masalah yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat angin kencang bertiup, vitalitas Suki menghilang, yang membuat mata Xia Chengyin tercengang. Saat dia melihat Yang Ke yang mengambil tindakan tegas, meskipun dia marah tetapi tidak berdaya. "Oke, sekarang kita bisa membicarakan kompensasi saya." Yang Ke menyeringai. Mendengar itu, wajah Xia Chengyin sedikit berkedut. Meskipun dia penuh ketidakpuasan, dia hanya bisa bertanya,
Kompensasi apa yang Anda inginkan? Selama sekte saya bisa menanggungnya, saya bisa menyetujuinya. Tapi Anda tidak boleh memaksa orang lain untuk menuntut saya yang tidak dapat memenuhi. Tentu saja tidak. Yangke terkekeh. Saya ingin pergi ke Mata Guntur untuk berlatih, dan saya ingin meminta Tuan Xia untuk membuka pintu yang nyaman. Begitu dia mengatakan ini, semua orang melihatnya dengan kaget lagi. Pergi Mata Guntur? Xia Chengyin sedikit tidak percaya. Anda juga berlatih teknik tipe guntur? Ini urusan saya. Tuan Xia tidak bisa mengambil alih, kan? Apakah hilangnya mata angin ada hubungannya dengan Anda? Xia Chengyin memandang Yangke dengan waspada. Mungkin ada, mungkin juga tidak. Saya tidak tahu. Lalu, jika Anda pergi ke Mata Guntur, apakah Mata Guntur juga akan hilang? Mungkin tidak. Yakinlah Tuan Xia. Di mata angin, Yangke menggerakkan kekuatan mata angin meletus dari dalam keluar, dan kemudian memusnahkannya. Pada saat itu hanya untuk membalas dendam. Jika tidak, mata angin tidak akan hilang. Namun meskipun mata angin tetap ada, kekuatannya akan jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tuan Xia tidak ingin menarik kembali kata-katanya, kan? Kalau begitu, saya tidak setuju. Chang Yan memandang Xia Chengyin dengan agresif. Mata angin dan mata guntur adalah fondasi sekte saya. Sekarang satu bagian telah hilang yang mungkin berkaitan erat dengannya. Bagaimana saya bisa membiarkan dia masuk ke tempat lain lagi? Apakah menurut Anda pemimpin sekte ini bodoh? Anda harus setuju meskipun Anda tidak setuju. Chang Yan mencibir dan setelah mengatakan itu dia meraih Yangke dan terbang menjauh. Chang Yan, jangan terlalu sering menindas orang lain. Xia Chengyin sangat marah dan segera mengejarnya. Hai! Duan menghela nafas dalam-dalam, tampak tidak berdaya. Namun kecepatan Chang Yan sangat cepat dan ketika dia menangkapnya di tangannya, Yangke hampir tidak bisa membuka matanya. Dia hanya bisa merasakan pemandangan di sekitarnya bergerak mundur dengan kecepatan kilat. Di Mata Guntur, banyak murid Li Guang berkumpul, bermeditasi dan berlatih, merasakan misteri guntur dan kilat. Murid yang lebih kuat lebih dekat dengan Mata Guntur, sedangkan murid yang lebih lemah lebih jauh. Dalam kehampaan, pusaran petir besar menebas ke bawah tanpa gangguan. Suara gemuruh terdengar tidak ada habisnya, seolah-olah dunia dipenuhi dengan energi guntur yang dahsyat. Ketika Chang Yan tiba di sini bersama Yangke, murid Li Guang yang sedang bermeditasi dan berlatih, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan menoleh. Apakah Anda yakin ingin masuk? Ini bukan lelucon di sana, atau Anda mungkin kehilangan jiwa Anda? Chang Yan menatap mata guntur yang kejam itu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bagaimanapun energi kekerasan di Mata Guntur lebih kuat daripada mata angin. Chang Yan berani melepaskan kesadarannya untuk memata-matai situasi di mata angin. Namun dia tidak berani menyentuh Mata Guntur dengan mudah. Karena jika dibandingkan keduanya, Mata Guntur tidak diragukan lagi lebih berbahaya. Tuan Xia mengejar saya. Senior, tolong izinkan saya masuk. Yangke menoleh ke belakang dan melihat Xia Chengyin bergegas menuju sisi ini dengan tergesa-gesa. Wajahnya penuh kecemasan dan dia meraung sebelum ada yang datang. Namun Chang Yan tidak bermaksud untuk menatap matanya sama sekali dan tersenyum ketika mendengar ini. Anak muda, Anda benar-benar aneh. Oke, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Jika Anda mati, saya juga akan mati, karena saya tidak bisa menjelaskan di rumah patriark. Saat dia berbicara, dia dengan santai melemparkan Yangke ke depan, dan sosok Yangke dengan cepat jatuh ke Mata Guntur. Segera terdengar suara gemuruh, dan murid-murid Li Guang yang sedang berlatih memandang Yangke yang menghilang di Mata Guntur dengan heran. Mereka tidak tahu bagaimana orang ini telah menyinggung Chang Yan, dan dilemparkan dia ke tempat seperti itu. Sesaat kemudian, Xia Chengyin tiba, tetapi hanya bisa menonton tanpa daya.
Di mata Guntur, Yangke merasakan tekanan yang luar biasa begitu dia masuk. Tekanan ini jauh lebih kuat daripada yang dia rasakan di mata angin. Sekarang kekuatan Guntur menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat bulu-bulu di tubuhnya berdiri dan membuat gemetar. Tak lama kemudian bau terbakar terdengar di tubuh Yangke. Segera Yangke meminum susu 10.000 obat sekali lagi. Kemudian Yangke duduk bersila di mata Guntur, mengabaikan lukanya sendiri, membiarkan sayap angin dan Guntur menyerap energi Guntur dan kilat di sekitarnya. Setelah mendapatkan pengalaman ini, Yangke menjadi semakin nyaman menghadapi pemandangan seperti ini, dan dia juga tahu apa yang dirindukan sayap angin dan Guntur. Tanpa diduga, daya tarik yang sangat besar muncul di tulang bau kanan punggung, menarik kekuatan Guntur dan kilat di sekitarnya ke dalam tubuh. Segera sayapnya terbuka lagi, dan di bagian kiri roh angin menarik, dan di bagian kanan cahaya Guntur menyala dan menjauh. Yangke dengan cepat memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan mengalami misteri Guntur dan kilat. Di luar pandangan mata Guntur, murid-murid Leguang telah dibubarkan. Chang Yan dan Xia Chengjin berjuang keras. Akhirnya Tuan Du melangkah maju dan menghentikan pertarungan mereka. Lagi pula, sangat sulit bagi dua master tingkat ketiga alam transenden untuk menentukan pemenangnya. Tetapi Xia Chengjin jelas merasa bahwa dia tidak sebaik Chang Yan. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, niscaya yang kalah adalah dirinya sendiri. Setelah menyadari hal ini, pemimpin Leguang pun untuk berhenti dengan tegas. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang di luar mata Guntur dengan jelas memperhatikan bahwa energi Guntur di mata Guntur telah melemah. Manifestasi paling intuitif adalah Guntur yang jatuh dari mata Guntur, dan itu lebih ringan dari sebelumnya. Melihat pemandangan itu, ekspresi Xia Chengjin berubah menjadi sangat jelek. Hari ini, kedua tetua meninggal dan mata angin menghilang. Kekuatan mata Guntur melemah dan tidak diketahui apakah ia akan menghilang seperti mata angin. Jika mata Guntur menghilang, maka kerugiannya tidak dapat diukur. 1 hari kemudian, kekuatan mata Guntur tidak lagi setengah dari sebelumnya. Mata merah Xia Chengjin menatap mata Guntur dengan ekspresi kesal seperti binatang buas. Meskipun Tuan Du merasa orang jahat itu agak tidak bermoral, dia tetap marah. Ketika Duan He ingin menyakitinya, bahkan dia hanya merekomendasikannya. Di mata Guntur, Yangke menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba membuka matanya. Namun matanya bersinar terang. Setelah 1 hari terserap, dia menyadari bahwa sayap, angin, dan Guntur di tubuhnya telah menjadi sempurna. Mulai saat ini, sepasang sayap ini benar-benar disempurnakan olehnya dan akan menjadi penolongnya. Sekarang sayap di belakang dipenuhi energi atribut Yang, sedangkan bagian kiri memiliki kelincahan angin dan bagian kanan memiliki kekerasan Guntur. Sekarang 3 atribut angin, Guntur, dan api bergabung membentuk keseimbangan yang aneh. Perubahan halus terjadi di antara keduanya, api Guntur, yang 2 kali lebih mematikan dari kekuatan murni angin dan Guntur. Namun sayap api matahari juga sepenuhnya digantikan oleh sayap angin dan Guntur. Hanya saja Yangke kesulitan menemukan keberadaan sepasang sayap ini. Karena ini menyerupai harta rahasia dan seni bela dirinya sendiri. Namun tidak bisa dipungkiri kalau Han Fei memang memberinya hadiah besar. Adapun alasan mengapa Han Fei dan Li Rong gagal menyempurnakan sayap angin dan Guntur ini, mungkin karena mereka tidak memiliki kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, semuanya hanya kebetulan, tapi juga merupakan akibat yang tak terelakkan. Menarik sayap angin dan Guntur, Yangke melangkah keluar dari mata Guntur yang sangat berkurang. Setiap orang yang telah menunggu lama tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri ketika mereka melihat Yangke berjalan keluar. Bahkan Xia Chengjin tidak bisa menahan nafas lega. Bagaimanapun mata Guntur belum hilang, meski tidak sekuat sebelumnya, namun tetap dipertahankan. Namun matanya memandang Yangke sangat rumit dengan rasa jengkel dan kebencian bercampur, berkedip-kedip. Anda membuat kami menunggu.
Begitu Yang Ke muncul, Chang Yan tertawa terbahak-bahak. Sekarang aura Anda telah banyak berubah. Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Sedikit. Yang Ke mengangguk sedikit. Tingkat kultivasi saya belum meningkat dan saya memiliki sedikit pemahaman tentang rahasia guntur. Maaf telah membuat Anda menunggu. Teman kecilku, keluar. Duan memimpin jalan sambil tersenyum. Sekarang kita baik-baik saja. Ayo pergi. Chang Yan melambaikan tangannya. Yang Ke melirik Xia Chengyin dengan acuh tak acuh, sehingga wajah Xia Chengyin tampak menyeramkan. Namun dia tidak berkata apa-apa dan sepertinya tidak berniat menghentikannya. Karena dengan Chang Yan di sini, dia tidak bisa menghentikannya, bahkan jika dia menginginkannya. Sekarang, Lei Guang telah menderita cukup banyak kerugian dalam 2 hari terakhir. Jika dia benar-benar ingin menyinggung Chang Yan dan memulai perang dengan sekte Tianxiu, Lei Guang tidak akan bisa untuk menahannya. Masing-masing dari 4 orang gila dari sekte Tianxiu tidak lebih buruk darinya. Begitu mereka bertarung, Lei Guan pasti akan musnah. Jadi Xia Chengyin hanya bisa menahan amarahnya. Tuan Xia, maaf telah mengganggu Anda. Duan mengangguk pada Xia Chengyin. Sampai jumpa, saya tidak akan mengirim Anda pergi. Xia Chengyin menarik nafas dalam-dalam, menutup matanya dan bahkan tidak ingin melihatnya. Chang Yan mendengus dingin, melambaikan energi aslinya, membungkus Yang Ke, Duan dan Mina, dan terbang di udara. Setelah mereka pergi, Xia Chengyin melihat ke belakang mereka dengan wajah bengkok. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyebarkan keterampilan tubuhnya dan terbang menuju mata angin. Dia masih sedikit curiga dengan pernyataan Yang Ke sebelumnya, yang direkomendasikan Duan pada saat itu. Jadi tidak mudah baginya untuk terjerat. Jadi sekarang dia tentu ingin mengetahuinya. Meskipun Suki dan Duan He telah meninggal selama sehari, Xia Chengyin masih memiliki kepercayaan diri untuk mengumpulkan kembali jiwa mereka yang tersebar dan mengintip ke dalam ingatan mereka untuk melihat dendam seperti apa yang terjadi antara mereka dan Yang Ke. Sesampainya di samping 2 tetua yang meninggal, Xia Chengyin diam-diam menggunakan keterampilan mistik untuk melepaskan energi misterius satu demi satu. Segera sebuah penghalang muncul dalam radius 30 mil. Dia ingin menutup tempat itu untuk memfasilitasi pengumpulan jiwa Suki dan Duan He. Bagaimanapun dia percaya bahwa dengan budidaya kedua orang ini, meskipun tubuh mereka mati, jiwa mereka tidak akan hilang dengan cepat. Namun, yang membuat Xia Chengyin tertekan dan bingung adalah, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingat sedikit pun energi jiwa kedua tetua itu. Seolah-olah keduanya telah kehilangan jiwa mereka. Pada saat ini, sekelompok 4 orang dari sekte Dewa Cahaya Guntur terbang dengan cepat di udara. Saat melewati puncak bukit, Yang Ke secara tidak sengaja melirik ke bawah, dan kebetulan melihat seorang wanita jangkung dan bangga berdiri di sana. Pihak lain sepertinya juga memperhatikannya, menatap bodoh dengan rasa bersalah dan terkejut di matanya yang indah. Tiba-tiba dia terbang dan mengejar ke sini dengan seluruh kekuatannya. Wajahnya yang cantik dipenuhi kecemasan, tapi kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Chang Yan. Hanya dalam beberapa nafas dia terlempar dari pandangan. Hei, bajingan, ada seorang gadis kecil yang mengejar Anda tadi. Mina tiba-tiba menyedok Yang Ke dan berkata dengan ekspresi ambigu. Di mana itu? Yang Ke pura-pura bingung. Dia bilang tidak. Mina mendengus. Dia bahkan memanggil nama Anda. Apakah Anda melakukan sesuatu pada orang lain yang membuat Anda ingin menyerah? Saya benar-benar tidak tahu. Anda sangat mirip manusia, tetapi memiliki hati seperti binatang buas. Sepertinya saya harus menjauh dari Anda. Bisakah Anda berhenti berbicara omong kosong? Saya orang yang sangat polos dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Yang Ke berkata dengan serius. Mina mengerutkan bibirnya, jelas tidak terlalu yakin. Jelas dia takut. Dia telah lama tinggal di asosiasi alkemis dan hatinya terhadap gosip lebih kuat daripada orang lain. Dia memergoki Yang Ke mengajukan pertanyaan dan mengobrol tanpa henti.
Namun Yang Ke mengabaikannya dan memandang Chang Yan dengan bingung. Sampai saat ini dia masih tidak mengerti mengapa pihak lain membantunya tanpa alasan, bahkan dengan mengorbankan pemimpin sekte Cahaya Guntur. Setelah merenung dalam waktu lama, Yang Ke bertanya, "Senior, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda ingin membantu saya? Apa manfaatnya bagi Anda?" Chang Yan berbalik dan meliriknya saat dia terbang dengan senyuman di wajah dinginnya. "Anda sangat waspada." "Iya." Yang Ke mengangguk tanpa ragu-ragu. Tuan Du terkekeh. Teman kecil, Chang Yan tidak perlu diragukan lagi. Meskipun saya melakukan kesalahan dalam merekomendasikan Anda ke Li Guang sebelumnya, saya dapat menjamin kali ini bahwa dia tidak akan merugikan Anda. Saya secara alami percaya apa yang dikatakan Tuan Du. Yang Ke dengan lembut memimpin. Tetapi ini tidak menjawab kebingungan di hati saya, karena senior tidak memiliki niat buruk terhadap saya. Dapatkah Anda memberitahu saya alasannya? Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda, saya baru saja menyelesaikan misi saya. Misi? Yang Ke terkejut. Iya, saya tidak akan bercerita banyak pada Anda, dan Anda akan memahaminya nanti saat Anda pergi ke suatu tempat bersama saya, karena saya tidak tahu banyak tentang masalah ini. Siapa yang memberi Anda misi? Leluhur saya, pemimpin sekte Tianxiu. Yang Ke terkejut. Chang Yan tidak menjawab dan hanya terbang ke depan. Yang Ke bertanya beberapa kali, tetapi dia hanya bisa menyerah dan menoleh ke Penatua Du. Orang seperti apa yang merupakan penguasa sekte Tianxiu? Orang kuat yang telah masuki alam suci. Duan menjawab. Saya tidak tahu persis seberapa kuat dia. Sebaiknya Anda bertanya kapan Anda melihatnya. Chang Yan yang sedang melaju di depan tiba-tiba berhenti dan berkata, "Tuan Du, mari kita berpisah di sini. Saya harus membawanya kembali ke sekte secepat mungkin." "Tidak apa-apa." Duan mengangguk ringan, memandang Yang Ke dan berkata, "Teman kecilku, saya benar-benar minta maaf karena membiarkan Anda menderita kali ini. Tetapi asosiasi alkemis akan selalu membuka pintunya untuk Anda. Ingatlah untuk kembali dan melihatnya." Mendengar itu, Yang Ke merasa hangat. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Ini bukan salah Tuan Du, jadi Tuan Du tidak perlu mengkhawatirkannya. Baiklah, saya akan kembali ke asosiasi alkemis." Tuan Du tersenyum tipis dan berkata dengan Chang Yan, "Jaga teman kecil ini untuk saya, dia terlalu muda dan lemah. Saya pasti akan menjaganya." Chang Yan menjawab dengan suara yang dalam. "Baiklah, Tuan Du, mari kita pergi dulu." Dengan mengatakan itu, dia membawa Yang Ke dan terbang ke arah lain. "Yang Ke, ingatlah untuk kembali." Mina terus melambaikan tangan pada Yang Ke. Sekte Tianxiu adalah salah satu dari 4 kekuatan besar yang berpusat di sekitar kota batu. Mereka dikatakan sebagai 4 kekuatan utama, tetapi kenyataannya 3 kekuatan lainnya tidak sebanding dengan sekte Tianxiu. Baik itu fondasi atau tingkat kekuatan, sekte Tianxiu berada beberapa tingkat di depan. Surga Gua Guyue, Rashomon, dan sekte Dewa Cahaya Guntur tidak memiliki orang kuat yang telah mencapai alam suci. Namun dikabarkan bahwa ada 2 atau 3 orang kuat yang telah mencapai alam suci di sekte Tianxiu. Dan di bawah alam suci, 4 master teratas di alam transenden tingkat ketiga yang juga akrab bagi semua orang. Keempat orang ini semuanya adalah orang-orang yang kejam, dan Chang Yan adalah salah satunya. Namun di mata orang-orang yang tidak mengetahui detailnya, sekte Tianxiu setara dengan 3 kekuatan lainnya. Karena kekuatan ini tidak memiliki banyak murid dan jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan seperti Li Guang. Sekarang, Yang Ke dipimpin oleh Chang Yan untuk terbang jauh, dan dia terus-menerus bertanya tentang situasi sekte Tianxiu di sepanjang jalan. Namun Chang Yan tampaknya adalah orang yang relatif pendiam dan menghargai kata-katanya seperti emas, tapi dia tetap menjawab pertanyaan Yang Ke dengan sabar. Pada saat yang sama, dia juga mengamati Yang Ke di sepanjang jalan. Chang Yan juga sama bingungnya,
mengapa patriark memintanya untuk menemukan pemuda ini. Setengah hari kemudian, ketika dia hendak mendekati sekte Tianxiu, Changyan tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan ekspresi curiga di wajahnya. Segera, Yang Ke juga menyadari aura kuat yang mendekat dengan cepat. Aura dan fluktuasi kehidupan ini tidak sekuat Changyan, tetapi tidak seperti perasaan menindas yang diberikan Changyan padanya. Aura orang yang datang lebih lembut seperti air sungai yang terus mengalir. Yang Ke mau tidak mau menunjukkan ekspresi penasaran dan tidak bertanya lagi, dan hanya menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, cahaya biru mendekat dengan cepat dari kejauhan dan berhenti di depan Changyan. Setelah cahaya biru menghilang, seorang wanita cantik berpakaian sangat berani muncul di depan Changyan. Wanita cantik itu memiliki kulit seputih salju dan mata berair yang seolah mengandung ribuan perasaan asmara. Ada tai lalat hitam seukuran sebutir beras di sudut mulutnya yang membuatnya semakin menawan. Wajah wanita cantik itu dipenuhi dengan senyuman malas. Pakaian di bagian atas tubuhnya terbuka, memperlihatkan separuh dadanya. Melihat pemandangan itu, Yang Ke tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Namun wanita cantik itu tidak menghindar, juga tidak menunjukkan rasa malu. Sebaliknya, dia tersenyum dan menatap Yang Ke dan ekspresi tertarik. Changyan melutkan kening. Fei Yu, kenapa Anda keluar? Bukankah hukuman Anda akan berakhir selama setengah tahun? Jangan bilang pada saya bahwa Anda melarikan diri secara diam-diam. Saya tidak menyelinap keluar. Fei Yu mengerutkan bibirnya dan menggigit gigi peraknya dengan ringan. Dia tidak melihat gerakan apapun. Dia tiba-tiba muncul di depan Yang Ke, mengulurkan tangan gioknya dan mengangkat dagu Yang Ke. Dari mana adik kecil ini? Kenapa dia terlihat agak asing? Yang Ke merinding di sekujur tubuhnya tanpa alasan. Changyan dengan cepat menarik Yang Ke belakangnya dan berdiri di antara dia dan Fei Yu. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Jangan konyol, inilah orang yang dicari oleh leluhur." Orang yang dicari oleh patriark? Fei Yu mendengar ini dan cahaya aneh bersinar di matanya yang indah. Mengapa patriark mencarinya? Saya tidak tahu. Changyan menggelengkan kepalanya. Tapi dia bukan mainan Anda. Saya tahu. Fei Yu merutkan bibirnya dengan tidak sabar. Ceritakan pada saya tentang masalah Anda. Jika Anda tidak tinggal di sekte, apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda keluar? Leluhur minta saya untuk keluar. Fei Yu terkekeh. Bagaimana saya berani keluar tanpa perintahnya? Setelah jeda, dia berkata dengan mata yang indah. Baiklah, leluhur meminta saya untuk melakukan perbuatan baik dan berkata, jika saya dapat menyelesaikan masalah ini, saya akan dibebaskan dari kurungan setengah tahun. Apa yang Anda ingin selesaikan? Changyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitu kata-kata itu keluar, dia menampar dirinya sendiri lagi, mengangkat tangannya dan berkata, berpura-pura tidak bertanya, saya akan kembali ke sekte pertama. Anda bisa melakukannya sendiri. Jangan pergi. Fei Yu meraih lengan Changyan dan berkata dengan lembut. Karena Anda bertanya, tentu saja saya harus memberitahu Anda. Setelah mengatakan ini, dia tidak tahu apakah Changyan menyukainya atau tidak. Jadi dia menjelaskannya sendiri. 100 mil jauhnya dari sekte Tianxiu, tampaknya seorang murid menemukan sebuah gunung saat berlatih di sana. Ada beberapa batasan di dalamnya dan gunung itu yang penuh dengan energi spiritual. Jadi, dia tidak melanggar batasan. Jadi He Hui memanggil sekelompok rekan magang senior dan lebih dari selusin orang bekerja sama untuk membuka tanah yang diberkati. Mereka ingin mencari beberapa peluang, tetapi tanpa diduga, ada jebakan tersembunyi di tanah yang diberkati. Semua orang tidak menyadarinya dan dibunuh. Setiap orang yang masuk terinfeksi oleh serangga kuno yang disebut serangga pemakan jiwa. Setelah berita itu menyebar kembali ke sekte Tianxiu dan leluhur meminta saya untuk menangani masalah ini.
Serangga pemakan jiwa? Ekspresi Changyan juga berubah drastis. Bukankah serangga purba ini sudah punah? Siapa yang tahu? Fei Yu mengangkat bahu. Saya tidak tahu bajingan tercela mana yang meninggalkan tempat diberkati di dekat sekte Tianxiu kita. Jika tulangnya ditemukan, dia akan dibongkar. Leluhur ingin Anda pergi, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Hal itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa, dan bahkan mungkin Anda akan terbunuh di dalamnya. Mendengar itu, Fei Yu tampak menyedihkan. Changyan, tolong bantu saya. Apa yang bisa saya bantu? Saya tidak bisa menangani serangga purba ini. Kamu sudah melatih keterampilan berbasis api. Anda bisa membakarnya sampai mati? Apakah menurut Anda api esensi jati dapat membakarnya sampai mati? Anda terlalu berkhayal. Changyan mendengus dingin, dan saat dia berbicara, dia tiba-tiba melirik Yang Ke dan ekspresi serius di wajahnya. Tapi, kecuali Anda, tidak ada yang bisa membantu saya. Kedua bajingan itu, Rikimaru dan Fei Jian, tahu bahwa saya telah mengambil pekerjaan seperti itu, dan mereka menghindari saya. Jadi mereka sangat menjijikkan. Fei Yu menggertakkan gigi dan berkata dengan nada menghina. Saya juga harus menghindari Anda. Changyan merasakan sakit kepala. Jika dia tahu, lebih baik dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Setelah tinggal bersama wanita ini selama bertahun-tahun, Changyan masih tidak bisa menahan diri untuk tidak tertipu oleh penampilannya dan sering jatuh ke dalam perangkapnya. Sekarang sudah terlambat. Fei Yu Leng memandang Changyan. Anda harus membantu saya meskipun Anda tidak mau membantu. Changyan menghela nafas tak berdaya. Kali ini benar-benar tidak bisa dilakukan. Saya harus membawa anak ini kembali untuk menemui leluhur secepat mungkin. Ngomong-ngomong, Anda telah menundanya selama 2 bulan. Anda tidak peduli dengan waktu yang begitu singkat. Sebaiknya Anda pergi dan melihatnya. Jika tidak berhasil, saya tidak akan memaksa Anda. Fei Yu membujuk. Alis Changyan berkerut, seolah sedang menimbang sesuatu. Fei Yu melihat ada sesuatu yang terjadi, jadi dia segera memukul saat setrika selagi masih panas, dan terus membujuk. Setelah beberapa lama, Changyan mengangguk sedikit. Oke, saya akan membantu Anda kali ini, tapi saya tidak bisa menjamin apakah itu akan berhasil atau tidak. Fei Yu sangat gembira dan berulang kali memuji. Saya tahu Anda yang terbaik. Kedua bajingan itu, Rikimaru dan Fei Jian, biarkan mereka mati lain kali. Tapi saya juga punya permintaan. Ada permintaan? Changyan terbatuk ringan. Saya ingat 50 tahun yang lalu, apakah Anda membuat anggur 10.000 bunga? Wajah cantik Fei Yu berubah, dan dia menggertakkan gigi dan berkata, apakah Anda ingat apa yang terjadi 50 tahun yang lalu? Saya selalu peduli dengan hal-hal baik. Changyan mengangguk sedikit dan berkata tanpa basa-basi, baiklah, jika itu terjadi, bagikan setengahnya dengan saya. Tidak, pembuatan anggur 1000 bunga merah itu dibuat oleh saya yang bepergian ke seluruh negeri dan akhirnya mengumpulkan 1000 jenis bunga spiritual. Setelah menunggu selama 50 tahun, saya sendiri bahkan belum menyesapnya. Anda ingin setengahnya dengan hanya 1 suap. Ini seperti pil, bahkan lebih buruk dari Fei Jian. Jika itu masalahnya, saya lebih suka tidak menerima bantuan Anda. Yang Ke memandang wanita cantik ini dengan takjub. Samar-samar merasa bahwa apa yang disebut pembuatan anggur 1000 bunga merah sepertinya adalah sesuatu yang lebih berharga daripada nyawanya. Anda menyeduh 20 toples. Bahkan jika Anda memberi saya setengahnya, Anda masih punya 10 toples. Saya akan memberi Anda paling banyak 1 toples. Jika masih ada lagi, jangan pikirkan itu. Setelah beberapa tawar-menawar yang alot,
Changyan hanya bisa menahan hidungnya dan mengakuinya. 1 toples? Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Fei Yu mengurutkan bibirnya dengan jijik. Jika Anda tidak dapat membantu, saya tidak akan memberi Anda seteguk pun. Setelah mengatakan itu, dia memelototi Yang Ke. Anak nakal, kenapa Anda tertawa? Apakah itu lucu? Tidak, tapi ini cukup menarik. Yang Ke mengangkat bahu, menyaksikan 2 orang transenden tingkat ketiga berdebat tanpa henti. Merasakan persahabatan di antara mereka, itu benar-benar membuat orang merasa hangat. Lagi pula, Yang Ke sepertinya sudah lama tidak merasakan perasaan seperti itu. Bagaimanapun, dia sendirian sejak dia datang ke benua Tongsuan. Ayo pergi, di mana tanah yang diberkati itu? Setelah syaratnya disepakati, Changyan tidak mau membuang waktu lagi. Ikuti saya, kata Fei Yu sambil memimpin jalan. Saat wanita cantik ini terbang, pinggangnya yang bulat bergoyang, menghangatkan hati. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan leher putih rampingnya yang seindah porselen. Jangan lihat dia, atau dia akan mencungkil mata Anda. Changyan mengikatkan Yang Ke dengan lembut di telinganya. Apakah itu benar? Yang Ke tercengang. Terakhir kali ada seorang tetua di ras Mono yang ditendang olehnya karena dia melihatnya beberapa kali. Kata Changyan membuat gerakan menebas ke bawah dan menyerempet tubuh bagian bawah Yang Ke, sehingga wajah Yang Ke menjadi gelap. Inilah sebabnya leluhur masukkannya ke dalam penjara isolasi. Changyan mengangguk dengan tegas. Ya, tapi jangan lihat dia terlihat seperti bajingan. Dia benar-benar berjalan melewatinya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tinju merah muda terbang ke arahnya. Changyan tertangkap basah dan dipukul dengan terbang lebih dari 100 kaki. Fei Yu berdiri di langit dengan ekspresi dingin di wajah cantiknya, menatap dingin ke arah Changyan yang terlempar, dan memarahi. Apakah Anda benar-benar mengira saya tuli? Melihat itu, Yang Ke menelan ludahnya, diam-diam mengkhawatirkan Changyan. Adik laki-laki, kemarilah, kakak akan membawa Anda pergi. Fei Yu tiba-tiba tersenyum lagi, melambai kepada Yang Ke dan tanpa menunggu jawabannya, dia membungkusnya dengan energi aslinya dan terbang ke depan berdampingan. Mencium aroma tubuh wanita cantik ini, Yang Ke merasa sedikit tidak wajar, tetapi ekspresinya serius dan matanya tidak menyipit. Jangan dengarkan omong kosong bajingan itu, dia sudah tahu cara memfitnah saya. Fei Yu berkata dengan lembut, mengembuskan nafas seperti anggrek. Tidak masalah jika Anda melihatnya beberapa kali lagi. Kakak tidak akan melakukan apapun pada Anda, karena saya lembut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.